Selamat datang di channel Amal Karim. Di video kali ini kita akan membahas tentang CSS Box Model. Seluruh elemen HTML itu bentuknya adalah kotak atau box. Box itu terdiri dari apa aja, atau kotak dari elemen HTML itu terdiri dari apa aja? Yaitu seperti yang kita contohkan di sini ya. Ini kita menggunakan analogi lukisan. Ini adalah lukisan yang dipajang di dinding. Ada 3 lukisan. Kemudian setiap lukisan itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah bingkainya, bingkai lukisan itu, kemudian ruang kosong yang memisahkan antara bingkai dan lukisannya, kemudian lukisannya itu sendiri, dan jarak antara satu lukisan dengan lukisan yang lain. Bingkainya ini adalah border, kemudian ruang kosong di antara bingkai dan lukisan itu adalah padding, kemudian lukisan itu sendiri adalah konten, dan jarak antara satu bingkai lukisan dengan bingkai lukisan yang lain ini adalah margin. Oke, jadi lukisan itu konten, ruang kosongnya ini adalah padding, bingkainya atau figuranya ini adalah border, dan jarak antara satu dengan yang lain ini adalah margin. Di sini adalah contoh yang sama dengan yang sebelumnya, cuman ini kita menggunakan elemen HTML. Jadi yang warna hijau ini adalah content box ya, atau kotak konten. Kemudian yang warna oranye ini adalah paddingnya. Kemudian yang warna hitam ini adalah border. Kemudian jarak antara satu elemen HTML dan elemen HTML yang lain adalah margin. Nah, di contoh yang elemen yang di bawah ini kita bisa lihat bahwa kontennya atau tulisannya ini menempati content box, dia tidak menempati padding box maupun border box. Jadi kalau yang dimisalkan seperti lukisan tadi, ini adalah lukisannya, kemudian ini adalah ruang kosongnya yang warna oranye ini, kemudian yang hitam ini adalah figuranya. Nah, gimana kalau kita misalnya hilangkan margin? Kita hilangkan margin, maka dia akan bergeser ke kiri, tidak menyisakan ruang di sebelah kirinya. Akan tetapi jarak dengan elemen yang di atasnya masih sama, karena ini adalah margin dari elemen yang atasnya. Meskipun elemen yang ini tidak memiliki margin, akan tetapi margin yang atas ini akan masih tetap berpengaruh, sehingga masih tetap menimbulkan jarak antara dua elemen ini. Ini kalau kita misalnya bordernya hilang, kemudian kita paddingnya hilang, nah seperti ini. Jadi semuanya ini jadi content box. Kemudian kalau membicarakan tentang CSS Box Model, kita harus tahu juga mengenai display. Ada properti namanya display. Value-nya ada macam-macam, tapi di sini kita hanya akan bahas 3, inline block, dan block. Ketika kita menggunakan display inline, kita bisa lihat bahwa paddingnya dan bordernya ini jadi tumpang tindih dengan elemen-elemen yang ada di atas maupun di bawahnya. Akan tetapi elemen di kanan dan kirinya enggak ya, ini masih berlaku ya. Ini ada margin, ini ada jaraknya dengan elemen di sampingnya ini, kemudian ada border dan ada padding. Dia hanya berpengaruh ke kanan dan kirinya, tapi tidak atas dan bawahnya. Misalnya kita hilangkan margin, hilangkan border, hilangkan padding, nah, jadi nempel dengan elemen di sampingnya. Ini adalah inline element. Kemudian kalau kita menggunakan inline block, nah ini bedanya dengan inline element, dia masih tetap inline atau sejajar dengan elemen di sampingnya, akan tetapi tidak terjadi lagi tumpang tindih dengan elemen di atas maupun di bawahnya. Seperti ini ya. Jadi tidak ada tumpang tindih. Kemudian yang terakhir adalah display block. Display block, jadi dia akan menempati seluruh ruangan dari kiri sampai kanan. Ini adalah display block atau defaultnya untuk paragraf, kemudian div, dan elemen-elemen yang lainnya. Misalnya kita remove margin, remove border, remove padding, nah seperti ini ya. Dia tetap menempati seluruh ruangan dari kanan sampai kiri, karena dia displaynya block.
Kemudian di sini kita lihat contoh lagi elemen HTML ya. Membicarakan box model berarti kita harus memahami mengenai box sizing. Jadi ini kotak ini kita set lebarnya 360 pixel, kemudian tingginya 240 pixel. Ya. Tapi kenapa pada kenyataannya lebarnya 480 pixel dan tingginya 360 pixel? Karena ada padding dan border. Masing-masing padding dan border ini 30 pixel. Jadi nambah 60 di sini, tambah 60 di sini. Makanya yang aslinya 360 jadi 480. Yang aslinya 240 jadi 360. Ini adalah karena kita menggunakan box sizing content box. Artinya apa? Ketika kita mengatur width atau lebar dan height atau tingginya ini hanya berlaku untuk content box. Jadi content box yang warna hijau ini lebarnya 360 pixel, tingginya 240 pixel. Ketika kita memberi padding, memberi border, itu akan menambah jumlah keseluruhan lebar dan tinggi elemen HTML tersebut. Ini mau kita tulis box sizing content box atau tidak kita tulis sama aja, karena defaultnya adalah content box. Nah, biasanya developer itu lebih suka menggunakan border box, karena jauh lebih simpel daripada content box. Kalau seperti ini kan kita harus menghitung ya, misalnya oh ini lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian ditambah padding, ditambah border. Nah, kalau box sizing border box seperti ini. Dia nggak peduli mau ada bordernya atau enggak, mau ada paddingnya atau enggak, seluruh lebar dan tingginya ini adalah 360 pixel dan 240 pixel, sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Ini misalnya kita paddingnya hilangin, bordernya hilangin, maka lebar dan tingginya akan tetap seperti ini. Kita bisa lihat di contoh yang sebelumnya. Nah, ini adalah border box ya. Kita misalnya ada border atau enggak, lebarnya tetap sama segini. Ada padding atau enggak, lebarnya masih tetap sama. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sizing. Sebuah elemen HTML itu kita bisa nggak usah menuliskan tingginya berapa, lebarnya berapa, maka dia akan otomatis mengikuti kontennya, konten yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita misalnya mau setting lebarnya 300 pixel, nah maka dia akan jadi memanjang ke bawah ya. Kalau misalnya kita atur juga tingginya 200 pixel misalnya, maka seperti ini akan menimbulkan sebagian konten keluar dari kotaknya. Ini yang dinamakan dengan overflow. Nah, makanya kalau aku pribadi aku lebih suka kalau memang misalnya aku butuh untuk mengatur lebarnya berapa, ya udah lebarnya aja. Tapi tingginya nggak usah, biar menyesuaikan dengan isinya. Tapi memang kalau misalnya kita memang butuh untuk mengatur tingginya berapa, dan kita masih butuh untuk seluruh tulisan ini agar bisa tampil, kita bisa menggunakan overflow auto. Maka akan muncul scroll bar seperti ini. Kita bisa melihat seluruh konten dari elemen ini dengan scroll atas dan bawah. Kalau kita misalnya pengen menyembunyikan yang bawah ini, ya udah kita hidden aja. Ini nggak bisa di scroll. Jadi yang nampak hanya yang bagian atas, yang bagian bawahnya tidak bisa kita lihat. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.